Mirna, gue cinta sama lo, Mir. Gue pengen semua di kelas ini menjadi saksi kalau gue tuh benar-benar cinta lo, Mir. Mir, Mir maafin gue, please. Gue gak bisa hidup tanpa lo, Mir. Lo mesti maafin gue, Mir. Roy. Gimana mungkin saya nggak bisa maafin kamu, Roy? Saya sangat mencintai kamu. Saya nggak akan pernah ninggalin kamu, Roy. Karena saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Awas lo, Mira. Tadi Anissa bilang apa? Dia ngancam saya kalau dia akan ngaduin semuanya ke Mami karena saya udah melanggar janji dia. Aduh, tuh cewek kenapa sih? Kok bisa jahat banget sama lo ya? Padahal kan semenjak bokap lo meninggal, semua harta benda di rumah itu kan menjadi milik lo. Lain kali kalau mereka macem-macem, ancem aja usir dari rumah itu. Nggak mungkin lah, Roy. Gak mungkin gimana? Ya, soalnya mereka kan keluarga saya yang tersisa. Jadi, walaupun mereka nggak bersikap baik sama saya, bukan berarti saya bisa melakukan hal yang sama kan ke mereka. Iya, tapi kalau lo dipukulin lagi, masa lo diam aja? Ya enggak lah. Kalau saya dipukulin lagi, saya mau berontak kayak kamu. Udah deh, Roy. Kenapa sih harus dibahas? Kamu sama saya kan baru baikan.
kenapa nggak kita ngomongin masalah kamu sama saya? Oke. Ngapain juga gue repot-repot ngomongin mereka. Bikin sakit perut aja. Diam lo! Gua harus ngomong berapa kali sih supaya lo bisa percaya? Percaya bos, bos ngaku aja deh. Bos cinta kan sama Timi? Goblok! Gua nih normal tau. Halo Marco, terima kasih ya. Kemarin kamu udah mau dicium sama Timi. Itu tandanya kan berarti kita udah jadian. Sini Timi, cium lagi. Wah! Bancil banget. Iya. Lu udah benar-benar keterlaluan ya. Lu udah benar-benar bikin gua marah. Kenapa? Pergi lu dari sini. Pergi. Pergi. Pergi nggak? Apa lagi lo? Itu mas. Kenapa? Enggak apa-apa. Cuma rambut kamu berantakan. Kalau dirapihin, terus diikat ke belakang, pasti tambah cakep. Masa sih? Tapi kalau lo mau gue diikat ya gue ikat. Terus kalau bajunya lebih rapi, pasti tambah cakep lagi. Emang sih, ini baju udah emang lusuh banget. Tapi masih enak dipakai. Iya. Nanti gue ganti deh. Biar tambah cakep dan tambah disayang sama lo. Ya? Sebetulnya lo juga bisa kelihatan lebih cakep kok. Kalau lo mau, coba lo lepas kacamata lo. Pasti semua orang bisa ngeliat betapa indahnya mata lo. Dan apalagi kalau lo berpakaian sedikit lebih trendy dan gaya. Tapi saya nggak yakin, Roy. Saya kan nggak pantas kalau pakai baju terbuka gitu. Baju yang trendy dan gaya kan nggak harus semuanya terbuka. Tapi kalau lo nggak ngerasa nyaman ya nggak usah lah. By the way, lo pakai baju apa juga tetap cakep kok. Roy, saya mau pulang dulu, boleh ya? Loh, kok? Soalnya saya lupa, saya ada kerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ya? Mau dengerin pulang? Nggak usah, saya pulang sendiri aja. Tapi saya boleh pinjem duit nggak, Roy? Tapi kalau kamu ada, Roy, kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Nggak. Lo pakai aja. Udah banyak yang lo perluin. Ya? Kamu serius?
Makasih ya, Roy. Iya. Nanti saya balik lagi. Roy. Berapa kali gue udah bilangin lo jangan deketin Roy? Atau? Miss, kami saling mencintai. Dan gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi itu. Kamu ngerti? Lo ngelawan ya gue bilangin? Ntar kalau sampai Mami tahu, lo akan tahu akibatnya. Terserah. Saya udah gak peduli. Saya sangat mencintai Roy. Dan gak ada satu orang pun yang bisa mengubah semua itu. Kita jadi ke mall kan? Kau belum selesai ngomong. Tapi saya sudah. Yuk. Mau ke rumah Ibu Joko, mau arisan, ada apa teriak-teriak begitu? Mirna, Mami. Tadi dia ketemu lagi sama Roy di kampus. Padahal kan Nisa udah ngancem dia. Malah nggak digubris. Apa? Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya anak itu. Ibu Anton, tumben. Mari silahkan masuk. Nggak usah, sini aja. Saya datang ke sini untuk mewakili suami saya. Asal Ibu Dewi tahu saja, kami semua sangat kecewa dengan Ibu Dewi. Maaf, tapi... Maaf aja nggak cukup, Bu. Kami sudah membayar Anda uang banyak untuk memastikan bahwa Mirna menjauhi Roy. Iya, memang susah. Karena waktu itu kan papanya Mirna masih hidup. Tapi sekarang saya akan berusaha lebih keras, Bu Anton. Sangat keras. Bila perlu, Mirna tidak saya izinkan untuk pergi ke kampus. Bagus. Karena kalau Ibu gagal, kejadian waktu di rumah sakit mengenai kematian suami Ibu akan saya laporkan kepada polisi. Kejadian apa? Tante pikir kita nggak tahu apa yang udah Tante lakuin ke suami Tante. Kok bisa? Semuanya bisa kok kalau ada uang. Termasuk ngebayar suster siapa namanya? Anita. Untuk bersaksi ngelawan Tante. Apa? Nggak usah kaget begitu, Bu. Kalau Ibu mau bekerja sama dengan kami, ya tidak akan masuk penjara. Gampang aja kan? Aduh, hari ini Timi bahagia banget. Soalnya kan Timi hari ini jadian sama Marco. Roy. Mas Roy, kok kayaknya ada yang berubah deh hari ini. Iya nih, gue juga kurang pede sih, tapi Mirna mau gue berubah kayak gini. Biar kelihatan lebih rapi gitu. Coba Marco juga begitu ya sama Timi. Marco? Kok Marco? Lah, masa lo nggak tahu sih, Roy? Timi kan sekarang udah jadi pacarnya Marco, Mas Roy. Hah? Iya, soalnya
juga hasil kerja kita. Nyesel deh Timi jadi gay. Coba cowok ya. Roy, ngomong dong. Kok kamu nggak ngomong apa-apa sih, Roy? Gue nggak tahu harus ngomong apa. Lo terlihat cantik banget. Kamu suka, Roy? Suka banget. Gue pikir lo tadi tersinggung waktu gue bilang lo bisa kelihatan lebih cantik. Dan gue nggak mau maksain lo. Karena sebetulnya semua itu bukan masalah buat gue. Semua itu nggak mempengaruhi perasaan sayang gue ke lo. Tapi ternyata... Roy, kamu nggak pernah maksa saya. Saya juga nggak pernah merasa terpaksa kok. Semua yang saya lakukan karena saya cinta sama kamu. Karena saya pengen ngebahagiain kamu. Karena kamu satu-satunya orang yang saya pedulikan saat ini. Aduh Mir, lo tuh baik banget sih. Gue rela kok. Kalau menurut lo, gue lebih baik potong rambut. Gue rela potong rambut. Kenapa harus dipotong? Saya suka kok rambut kamu gondrong. Kamu tampil rapi begini aja, buat saya udah lebih dari cukup. Benar kan saya bilang, kamu pasti tambah cakep. Enggak, kalau lo masih nggak suka sama baju-baju gue, ntar gue mau belanja lagi deh. Semua gue buang-buangin. Nggak perlu, Roy. Saya cinta sama kamu bukan karena penampilan kamu, Roy. Tapi karena ini. Jeng Sofi, padahal saya sudah memberikan kesempatan pada Roy untuk mengawini Donna. Kita sudah berharap agar kita bisa besanan. Sayang sekali. Ya sudahlah Bu Sofia. Kenapa mesti panik begini? Anda kan sudah menikmati kemewahan dengan hidup bersama Pak Arif. Sekarang gampang. Anda tinggalkan dia dan Anda kembali ke kehidupan Anda semula. Gampang kan? Oh, tidak. Tidak akan. Saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berusaha. Saya akan mencoba membuat Roy berpisah dari Mirna dan mengawini Donna. Tapi bagaimana caranya ya? Saya dengar partner bisnisnya Pak Arif mau mengambil alih rumah Pak Arif besok. Sepertinya Anda tidak punya pilihan, Ibu. Apa? Rumah kami akan diambil? Oh, saya pikir Pak Arif sudah bicara dengan Jeng Sofi. Ya Tuhan, ini benar-benar sudah gila. Oh, Jeng, Pak Anton, tolonglah kami. Tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sih mau menolong Ibu. Tapi tadi kan saya sudah bilang, saya selalu mendapatkan yang saya inginkan. Dan sekarang saya menginginkan Roy menikah dengan Donna. Kalau itu tidak terjadi, ya maafkan saya, Bu. Saya tidak bisa membantu keluarga Ibu.
gue gak pengen ninggalin lo di sini. Gue pengen bawa lo cabut dari sini. Ya nggak bisa gitu dong, Roy. Gue pengen naruh lo di sini nih, biar selalu dekat sama gue. Saya juga maunya begitu. Tapi kayaknya sekarang nggak mungkin. Saya harus pulang. Ya udah deh, kalau gitu sampai ketemu besok. Ingat Mir ya, kalau ibu tiri lo tuh macam-macam lagi, ingatkan dia kalau rumah dan seisi rumah ini itu milik lo. Ingat ya. Ada apa, Mir? Enggak ada apa-apa kok. Kamu nggak perlu khawatir. Kalau mereka macam-macam lagi, saya pasti kasih tahu kamu. Nah, gitu dong. Nanti kalau ada apa-apa, ingat telepon gue ya. Gue balik dulu ya. Kalau saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kamu pasti marah sama saya, Roy. Dan kalian pasti bertengkar lagi. Mereka bisa menjebloskan kamu ke penjara. Saya nggak bisa ngerusak hidup kamu, Roy. Cuma karena saya menderita. Saya... Apa? Apa saya? Hah? Dasar anak kurang ajar, ya? Ampun, Mi. Mir nggak melakukan apa-apa, Mi. Mir hanya ingin mencintai Roy. Tolong Mami pahami itu. Mir nggak mau ngelawan Mami. Diam! Mulai saat ini kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi ke kampus. Mengerti? Hah? Mesti bilang apa sih Mami sama kamu? Hah? Hah? Mesti gimana Mami ngajar kamu? Nggak ngerti juga. Dasar anak kurang ajar. Hah? Ampun, Mi. Ampun, Mi. Jangan buka Mira lagi, Mi. Ampun. Enak saja. Mami akan pukulin kamu terus sampai kamu melupakan anak brengsek itu. Roy. Bicara dong, Mas. Jangan diem aja. Giliran sama saya aja, Mas berani bentak-bentak seperti orang kalap. Coba sama anak Mas sendiri. Mas nggak ada nyalinya. Tutup bacot lo ya. Kenapa sih lo seneng banget bikin orang marah? Semenjak ada lo di rumah ini, semua jadi berantakan. Yang ada cuma masalah. Roy, diam! Kamu tidak berhak memperlakukan Sofia sekasar itu. Pak, perempuan biadab ini emang pantas nerima semua itu. Roy! Pak, saya bukan anak kecil lagi yang bisa ditaklukkan dengan kekerasan seperti ini. Kalau Papa lebih memilih perempuan murahan itu daripada saya untuk tinggal di rumah ini, tinggal bilang aja. Saya tinggal pergi dari sini.
Apa untungnya buat papa kamu? Biarpun kamu tinggal di sini. Kamu tahu nggak sih? Papa kamu tuh udah bangkrut. Dan besok mereka akan datang ke sini dan mengusir kita keluar dari rumah ini. Dan itu semua gara-gara kamu. Dasar gak becus jadi pacar. Anak tolol. Kamu menolak gadis yang cantik dan kaya raya hanya demi seorang gadis kampungan seperti Mirna itu. Diam lo. Sekali lagi lo hina Mirna, gue bunuh lo. Halo? Mirna mana? Hai. Roy. Mirna lagi sibuk. Sibuk banget. Ampun, Mirna! Mirna! Nisa! Mana Mirna? Gini loh, Roy. Kan gue tuh udah sering banget ngingetin Mirna. Kalau seandainya dia tuh masih berhubungan sama lo, dia bakal nerima akibatnya. Emang dianya aja keras kepala. Jadi, dia harus menerima semuanya. Nisa, bilang sama ibu lo, kalau dia nggak berhenti mukulin Mirna, akan gue bunuh iblis itu. Roy. Kasian deh lo. Mami itu kalau selesai mendidik Mirna, dia pasti kecapean. Dan dia nggak mungkin deh ngeladenin kamu. So, goodbye Roy dan Mirna. Duh. Selamat malam, Roy. Pasti kamu kesini mau ketemu sama Mirna ya? Kamu tahu dong kalau misalnya kamu kesini, itu artinya kamu malah makin memperburuk masalah. Jadi, saya akan langsung telepon polisi. Polisi akan datang lalu nangkap kamu, kamu masuk penjara. Alah, berisik. Hei! Dasar kamu setan kecil! Hah? Nggak ngerti-ngerti juga, udah Mami bilangin berkali-kali. Hah? Roy! Roy, tolong jangan ikut campur, Roy. Saya mohon. Pergi, Roy. Dasar iblis! Binatang pun lebih mulia lakuannya daripada lo. Dan gue udah berkali-kali bilang sama lo, jangan pernah nyentuh cewek gue lagi, atau gue patahin tulang lo. Nisa, cepat telepon polisi, Nisa! Biar dikasih pelajaran karena dia udah berani masuk rumah kita. Rumah siapa? Nggak salah tuh. Lo nggak malu apa? Ngaku-ngaku barang orang lain. Ini rumah Mirna. Yang ada, lo yang harusnya pergi dari rumah ini. Dasar kamu yang sok tahu. Rumah ini udah diwariskan sama papinya Mirna untuk saya dan Nisa. Kamu yang harus pergi dari rumah ini. Tapi gimana bisa? Bapak nggak mungkin melakukan hal ini, Mir. Ini semua nggak masuk akal, tau. Pasti iblis ini nih yang memanipulasi semua fakta yang ada, tuh. Saya nggak tahu, Roy. Tapi yang pasti, rumah ini memang milik kami. Saya nggak ada hak sedikit pun. Tapi kenapa lo nggak cerita tentang ini, Mir? Saya takut kamu marah, Roy.
Mi, polisi bentar lagi datang. Bagus. Sekarang kita tunggu apa yang akan dilakukan sama anak brengsek ini. Roy, kamu harus pergi dari sini, Roy. Sebentar lagi polisi datang. Tapi gue nggak bisa ninggalin lo dengan keadaan seperti ini, Mir. Roy, saya mohon, Roy. Kalau kamu mencintai saya, kamu harus pergi. Roy, pergi, Roy. Saya mohon, kamu harus pergi. Ini belum berakhir ya. Lo lihat ya nanti. Gue akan buat perhitungan dengan kalian berdua. Walaupun nyawa taruhannya, gue akan balas dendam. Ngerti? Mulai besok kamu nggak boleh pergi ke kampus lagi. Mulai sekarang kamu harus tinggal di rumah dan bekerja untuk kami. Kalau kamu berani lagi menghubungi Roy, Mami akan lapor polisi dan dia akan dimasukkan penjara. Dan kamu akan Mami usir, mengerti? Iya, Mi. Roy, kamu masih di sini. Kamu apa-apaan sih, Roy? Kalau sampai polisi ngeliat kamu, mereka itu bisa nahan kamu. Mami nggak main-main, Roy. Gue gak peduli, Mir. Tapi Udah, Mir, tenang aja dulu. Dengerin gue. gak bisa. Kamu yang harus denger saya, Roy. Saya pengen kamu pergi. Saya nggak mau kamu ngerusak hidup kamu, Roy. Please, pergi. Mirna, please. Please. Gue harus ngomong sama lo. Ya? Sekarang lo harus ikut gue keluar dan dengerin gue. Kita nggak bisa hidup begini terus, Mir. Tapi kita nggak punya pilihan lain, Roy. Sebetulnya kita punya. Asal lu percaya sama gua. Cukup. Kita bisa melakukan ini. Melakukan apa? Gue pengen lo balik ke dalam, bawa uang dan pakaian secukupnya. Tapi buat apa, Roy? Kita akan kawin lari. Apa? Gue udah mikirin ini semua, Mir. Dan ini satu-satunya cara supaya kita tetap bersama. Tapi Roy, kita mau pergi kemana? Nanti kita pikirin lagi. Yang penting sekarang gue mau bawa lo keluar dari rumah neraka ini. Sekarang. Gak mungkin, Roy. Uang saya tuh nggak banyak. Gimana kita bisa bertahan? Kalau tiba-tiba uang saya habis, kita mau makan apa? Kita mau tidur di mana? Asal cinta kita kuat, Mir. Kita pasti mengalahkan semua rintangan yang ada depan kita. Dan kita akan hadapi semua masalah bersama. Berdua. Gimana?
lo ikut gue apa enggak? Mir, lo tuh cantik ya.